Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus untuk melanjutkan materi yang kita bahas hari Selasa. Nah, setelah menonton video ini diharapkan adik-adik mampu memahami maksud dari gradien suatu garis, kemudian menentukan gradien garis dari grafik garis lurus, kemudian menentukan gradien yang melalui dua titik, dan yang keempat, menentukan gradien garis dari persamaan garis lurus. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gradien ya adik-adik. Nah, adapun pengertian dari gradien yaitu gradien adalah suatu bilangan yang menyatakan kemiringan suatu garis. Kemudian, jika gradien positif, maka garisnya miring ke kanan. Dan apabila negatif, maka garisnya miring ke kiri. Nah, untuk gradien suatu garis tergantung kepada persamaan garis atau gambar garis tersebut. Menentukan gradien suatu garis lurus bila diketahui persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama, jika persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya sama dengan M. Kemudian yang kedua, jika persamaannya adalah BY sama dengan AX plus C, maka gradiennya adalah A per B. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah A-nya, kemudian B. Kemudian yang ketiga, persamaannya apabila AX plus BY sama dengan C atau AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya adalah negatif A per B. Nah, ini ada A, kemudian ada B-nya. Udah saya beri tanda merah. Nah, untuk menentukan nilai gradien suatu garis lurus, ini adalah contohnya. Yang pertama A, Y sama dengan 3X plus 1. Nah, di sini gradiennya adalah 3 atau M-nya adalah 3. Kemudian ini adalah merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C. Gradiennya adalah yang M-nya. Kemudian yang kedua adalah Y sama dengan 3X min 1. M-nya juga diketahui sama dengan 3. Nah, ini persamaannya Y sama dengan MX plus C juga ya. Nah, ini adalah M-nya 3. Kemudian yang ketiga, 2Y sama dengan 8X. M-nya sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. 8 ini adalah A-nya. Kemudian 2 adalah B-nya. A per B sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Nah, sekarang untuk yang keempat, persamaan negatif 4X plus setengah Y sama dengan negatif 1. Maka untuk gradiennya M sama dengan negatif 4 dibagi 1 per 2. Maka negatif 4 per 1 kali 2 per 1 sama dengan negatif 8. Jadi untuk persamaan yang D, gradiennya adalah negatif 8. Nah, apabila menggunakan rumus, ini adalah contohnya. 5X plus 2Y sama dengan 8. Di sini diketahui A sama dengan 5 dan B sama dengan 2. Nah, maka untuk gradiennya sama dengan negatif A per B. Ini adalah rumus untuk persamaan yang ketiga dan keempat, yaitu menggunakan negatif A per B. Di sini diketahui A-nya adalah 5, kemudian per B-nya 2 sama dengan negatif 2, 1,5. Kemudian yang kedua, Y min 7X sama dengan 4. Ini adalah persamaannya. Kemudian negatif 7 adalah A, kemudian B adalah 1. Di sini kan B di Y ya, di variabel Y. Karena di depan variabelnya tidak ada angka, maka ditulis 1. B sama dengan 1. Sehingga gradiennya sama dengan negatif A per B sama dengan negatif, kemudian A-nya negatif 7 per B-nya 1.
Nah, karena negatif dengan negatif maka hasilnya adalah positif 7. Nah, untuk yang C ini adalah persamaan 4x min 3y plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya didapatkan yaitu 4, kemudian B-nya adalah negatif 3. Sehingga gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B. Sama dengan negatif 4 per negatif 3. Negatif dengan negatif maksudnya positif 4 per 3. Nah, selanjutnya adalah menentukan gradien garis lurus dari grafiknya. Ini adalah persamaannya Y sama dengan 2x min 6. Nah, kalau dari sini kita dapat menentukan secara langsung gradiennya yaitu 2 ya, dari bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C. Di situ M-nya sama dengan 2. Jadi langsung ketahuan bahwa gradien garis itu adalah 2. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kita menentukan gradien tetapi melalui grafiknya? Caranya gimana sih? Nah, akan kita bahas pada video kali ini. Nah, di sini untuk menentukan gradien melalui grafik, kita hanya melakukan penarikan yaitu dengan cara tegak lurus. Di sini dari kita membuat garis lurus yaitu A ke C. Dari A ke C di sini terdapat 4 satuan atau 4 kotak. Kemudian kita tarik garis ke atas atau tegak lurusnya yaitu dari C ke B didapatkan 8 satuan atau 8 kotak. Jadi panjang AC sama dengan 4 sama dengan komponen X-nya. Kemudian panjang CB itu 8 satuan atau 8 kotak untuk komponen Y. Untuk komponen Y-nya. Sehingga di sini didapatkan gradiennya adalah M sama dengan 8 per 4, yakni sama dengan 2. 8 dari komponen Y per 4 dari komponen X. Kemudian catatan, gradien satu garis tidak dipengaruhi oleh panjang garis tersebut tetapi tergantung kepada kemiringannya. Kemudian setiap garis yang mendatar horizontal gradiennya selalu 0. Kemudian setiap garis yang vertikal gradiennya tidak terdefinisikan. Dan jika dua garis saling tegak lurus, maka hasil kali gradiennya kedua garis itu selalu sama dengan negatif 1. Nah, kemudian penggunaan gradien untuk menggambarkan grafik contoh 1. Di sini ada persamaan Y sama dengan 2X plus C. Kita diminta untuk menggambarkan grafiknya atau grafik garisnya. Di sini kita dapat mengetahui secara langsung gradiennya adalah 2 karena ini bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Kemudian ini adalah jika Y sama dengan 0 maka Y yang diturunkan 0 sama dengan 2X plus 6. Kemudian 2X pindah ruas, negatif 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan negatif 3. Jadi garis itu melalui titik negatif 3,0. Nah, untuk mencari ini adalah garisnya. Kemudian untuk contoh kedua, menggambar grafik dari X plus Y sama dengan 5. Jika X-nya kita ketahui sama dengan 4, maka di sini kita masukkan nilai X-nya 4. Kemudian Y-nya tetap, kemudian sama dengan 5. Nah, Y sama dengan 5 kurangi 4, Y sama dengan 1. Nah, di sini negatif 4 didapatkan dari 4 pindah ruas ke kanan, jadinya negatif 4. Kalau pindah ruas awalnya positif jadi negatif. Jadi garis itu melalui titik 4,1, kemudian gradiennya sama dengan negatif 1. Di sini negatif 1 didapatkan dari titik 4,1. Kita tarik garis ke arah kiri, didapat maksudnya kita ambil garis tegak lurus
dari arah kanan ke kiri didapatkan ada 3 satuan atau 3 kotak. Karena arahnya ke kiri, maka nilainya negatif 3. Kemudian setelah kita ambil garis mendatar, kita ambil garis tegak lurusnya ke atas. Untuk ke atasnya juga didapatkan 3 kotak atau 3 satuan. Sehingga untuk gradien garisnya maka 3 per negatif 3 sama dengan negatif 1. Nah ini ya yang garisnya ke atas, 3 satuan ya adik-adik. Nah yang ini yang garis mendatarnya juga 3 satuan. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui grup ya. Dan yang belum paham, silakan untuk di screenshot mana yang belum paham dan ditanyakan di grup juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.